Oke, oke kita lanjutkan lagi ya. Di sini ada yang bisa bantu 4 dikali 6,5 dikali 8,85 dikali 6, hasilnya berapa? Ada yang bisa bantu menghitungnya? Oke, 1380,6. 1380,6 pi ya. Pi dikali, itu belum dikali pi kan hasilnya tadi? Nah, minus 20. 20 Faraday meter. Nah, sekarang C, kapasitansi kapasitor ini 1380,6 dibagi 0,5. Berapa? 2761,2. Oke, 2761,2 ya, 2. Nah, ini kali 10 pangkat minus 17 Faraday. Pi-nya belum, Pak. Ya, pi-nya juga. Oke ya. Kali pi ya. Pi kali 10 pangkat minus 20 minus 3 minus 17 Faraday. Ya, kapasitansi kapasitor untuk rangkaian tersebut sama dengan 2,7612 pi kali 10 pangkat minus 14 Faraday. Nah, ini untuk soal nomor 4. Soal nomor 5 ya, soal nomor. Jadi tinggal pengaplikasiannya ke persamaan ini. Untuk soal nomor 5, ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 6. Coba perhatikan di sini soal nomor 6. Di sini ada sebuah bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik sebesar K diletakkan pada kedua lempeng kapasitor tersebut. Jadi di kedua lempeng kapasitor di tengahnya, di dalamnya itu diberi bahan dielektrik dan ada konstanta dielektriknya sebesar K. Akibat konstanta dielektrik tersebut, bahan dielektrik memiliki muatan sebesar Q aksen. Ketika dua lempeng kapasitor yang mengapitnya memiliki muatan sebesar Q. Dan jika luas kedua lempeng adalah A, tentukan persamaan Q yang menyatakan hukum Gauss dengan konstanta dari bahan dielektrik tersebut. Gitu ya. Oke, kita bahas soal nomor 6. Nah, coba diperhatikan. Sini kita ingin menentukan persamaan Q yang menyatakan hukum Gauss dari konstanta dengan konstanta dari bahan dielektrik tersebut. Nah, hukum Gauss tanpa bahan dielektrik. Pertemuan kedua ya, hukum Gauss tanpa bahan dielektrik itu sama dengan ada yang masih ingat hukum Gauss? Integral ya, integral E dot dA itu sama dengan enclosed
per epsilon 0. Nah, ini. Sehingga muatannya atau persamaan Q yang menyatakan hukum Gauss tanpa bahan dielektrik itu sama dengan epsilon 0 dikali integral tertutup E dot dA. Oke, sama dengan epsilon 0 E dikali A. Selanjutnya, hukum Gauss dengan bahan dielektrik. Yaitu muatan tanpa bahan dielektrik dikurang dengan muatan bahan dielektriknya. Ini ya. Sama dengan epsilon 0 integral tertutup E dot dA. Nah, tahu sama dengan nah, sini Q min Q aksen dengan epsilon 0 E dikali luasnya. Atau medan listrik sama dengan Q minus Q aksen per epsilon 0 dikali luasnya. Nah, ini hukum Gauss dengan bahan dielektrik. Juga. Oke. Nah, ternyata bahan dielektrik ini dapat melemahkan medan listrik. Bahan dielektrik itu dapat melemahkan medan listrik. Maka medan listrik di sini jadi medan listrik tanpa bahan dielektrik dibagi konstanta dielektriknya, di mana medan listrik tanpa bahan dielektrik itu sama dengan muatannya dibagi epsilon 0 dikali luasnya. Nah, K di sini adalah konstanta dielektrik ya. Konstanta dielektrik. Jadi, medan listrik dengan bahan dielektrik itu sama dengan Q per konstanta dielektriknya dikali epsilon 0 dikali luasnya. Nah, ini kita substitusikan medan listrik ini dengan Q, ini ya persamaan ini, Q minus Q aksen per epsilon 0 dikali A sama dengan muatannya dibagi konstanta dielektrik dikali epsilon 0 dikali luasnya. Kita kali silang Q minus Q aksen sama dengan Q dikali epsilon 0 dikali A per konstanta dielektrik dikali epsilon 0 dikali A.
Q minus Q aksen sama dengan Q per K. Nah, ini dia persamaan Q yang menggunakan hukum Gauss dengan konstanta dari bahan dielektrik. Ini. Sama Q. Gauss dengan konstanta bahan dielektrik. Ini untuk soal nomor 5. Sampai di sini ada yang ingin ditanyain nggak? Untuk soal nomor 6 ya. Untuk soal nomor 6, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, nah bagaimana kalau persamaan ini jika tanpa bahan dielektrik? Nah, dari persamaan tadi sebelumnya, yang persamaan Q muatan, persamaan Q hukum Gauss dengan konstanta dari bahan dielektrik, nah gimana jika tanpa bahan dielektrik? Nah, maka di sini Q aksennya itu sama dengan 0 ya. Jadi kan Q aksen ini adalah muatan dari bahan dielektriknya. Nah, maka konstanta dielektrik itu sama dengan 1. Gitu. Sehingga Q minus Q aksen sama dengan epsilon 0 integral E dot dA Nah, di mana Q minus Q aksen tadi itu kan Q per K. Q per K sama dengan epsilon 0 integral tertutup E dot dA. Q sama dengan epsilon 0 dikali integral tertutup konstanta dielektriknya dikali dengan medan listrik dot dA. Nah, ini untuk persamaan Q yang menyatakan hukum Gauss dengan tanpa bahan dielektrik. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak untuk soal nomor 6? Bisa semua? Ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Kira-kira gimana? Cukup? Yang lain dari soal cukup ya? Oke, kalau sudah, sebelum kita tutup, dokumentasi sebentar ya, untuk berita acara bahwa kita sudah melaksanakan kelas tutorial hari ini. Silahkan bisa dinyalakan kameranya. Oke, silahkan bisa menyalakan kameranya.